Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, anak kelas 6 MI Alisa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya. Ya anakku sekalian, hari ini jam ini mata pelajaran fikih ya, jadwal mata pelajaran fikih. Mudah-mudahan kalian tetap standby untuk belajar ya. Itu perhatikan. Sebelum kita mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu ya. Doa mau belajar yaitu bismillah dan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kepahaman kepadaku. Amin. Anakku sekalian, kita masih masuk kepada bab 2 yaitu binatang yang halal dan haram. Pertemuan kemarin Bapak sudah terangkan ya. Ini mengamati kemudian binatang halal. Nah, ini ya kemarin sudah diterangkan. Sekarang kita masuk kepada jenis binatang yang halal. Mari perhatikan yaitu jenis binatang yang halal. Binatang ternak darat. Kemarin sudah ada itu. Wahillat lakum bahimatul an'am, itu dalilnya. Dihalalkan bagi kamu binatang ternak. Ya, ini ternak-ternak. Ini yang halal silahkan. Ini binatang darat. Apa saja nih binatang yang darat? Tentunya yang dihalalkan ya. Hewan darat yang halal untuk dikonsumsi diantara jenis hewan ternak atau binatang ternak kecuali babi. Ya kalau babi udah ketahuan, babi, anjing yang boleh dimakan ya. Itu ada dalilnya dalam Al-Quran. Nah ini kalau yang halal seperti unta, sapi, kerbau, kambing, domba, bebek dan sebagainya. Tuh silahkan. Makan daging itu sehat ya, tapi jangan kebanyakan juga ya, seperti itu. Apalagi kalau makan daging tuh satenya, sopnya itu sangat menyegarkan sekali untuk badan. Pokoknya silahkan dimakan ya. Halalan thayyiban, yang halal lagi baik. Ya, tapi tetap wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Semuanya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Jadi kalau udah berlebih-lebihan itu menjadi haram nanti ya. Makan kekenyangan sampai muntah ya itu haram ya. Maka dari itu makan ya secukupnya. Nah ini binatang ternak darat ya, dimakan dagingnya itu halal, bahkan untuk gizi dan lain sebagainya ya, seperti itu. Kemudian B, binatang laut ya atau binatang air. Nah ini halal ya, seperti itu. Binatang laut atau ini seperti ini ya, air itu adalah semua binatang yang hidup di air, laut, sungai, danau ya, adalah halal untuk dikonsumsi. Baik binatang tersebut mati dengan sendirinya atau mati karena sebab lain. Sabda Rasulullah, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Hadis riwayat Al-Malik ya. Kemarin tuh waktu ulangan ada kan uhillat lakum wahillat lana maitatani as-samaku wal jaradu. Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai, yaitu bangkai ikan dan belalang. Jadi ikan itu halal, jadi bangkai mati nggak perlu disembelih, termasuk juga belalang ya, seperti itu. Tapi tentunya ya nanti yang baik-baik, kemudian juga mungkin kotorannya harus dibersihkan dan lain sebagainya ya, begitu. Silahkan itu binatang laut atau binatang ikan, maksudnya ikan air atau ikan yang ada di laut. Nah itu
Selanjutnya ini C, binatang halal berdasarkan dalil khusus. Pengertian dalil khusus adalah dalil yang langsung menyebut jenis binatang tertentu. Di antara jenis binatang halal yang langsung disebut melalui dalil tertentu sebagai berikut. Ini kuda. Yang pertama kuda. Ini binatang halal berdasarkan dalil khusus, kuda. Kuda merupakan binatang yang halal dimakan karena secara khusus dinyatakan dalam hadis Rasulullah. Pada zaman Rasulullah kami pernah menyembelih kuda dan kami memakannya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah ini kuda silakan ya, halal ya, yang doyan makan, yang nggak doyan nggak apa-apa ya, seperti itu ya. Tapi di kita ini jarang yang makan kuda ya, karena memang juga jarang, bahkan kudanya juga hanya untuk tunggangan ya, seperti itu. Nah ini zaman Rasulullah ada orang yang makan kuda karena Rasulullah juga makannya. Kemudian keledai liar atau himar. Keledai yang masih liar termasuk binatang yang halal dimakan karena secara khusus dinyatakan dalam hadis Rasulullah tentang kisah keledai liar, maka Nabi makan sebagian dari daging keledai itu, hadis Bukhari Muslim. Nih keledai silakan ya. Sini juga jarang ya keledai, kita makan keledai jarang. Gimana adanya ya, seperti itu. Tapi silakan kalau ada ya keledai atau keledai liar atau himar. Kemudian ayam. Ayam juga termasuk binatang halal dimakan karena secara khusus dinyatakan dalam hadis. Kalau ayam udah biasa ini ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah aku melihat Nabi Muhammad makan daging ayam, hadis riwayat Bukhari dan Tirmidzi. Nah ini silakan ayam, kalau kita di sini biasa banyak ya, seperti itu. Kita mau motong sendiri ataupun udah dimotong, yang penting itu udah termasuk binatang halal ya, seperti itu ayam. Kemudian belalang merupakan binatang halal dimakan karena secara dinyatakan dalam hadis Nabi, kami berperang bersama Rasulullah 7 kali perang, kami memakan belalang, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah itu belalang boleh ya, tapi kita juga jarang juga ya, seperti itu. Tapi belalang halal, tapi ingat ya, ini belalang juga ada belalang sangit, itu membahayakan ya, jangan dimakan. Biasanya orang kata bilang tuh belalang kayu ya, seperti itu. Daerah-daerah tertentu ada dijual di pasar ya, begitu. Ini bapak pernah di Banten, Rangkas Bitung, itu pernah lihat ya, dalam artian belalang, tapi belum pernah makan ya, begitu. Tapi kalau di sini belum pernah bapak lihat ya, seperti itu. Nah itu belalang. Jadi binatang yang berdasarkan hadis itu kuda, tadi sudah disebutkan Rasulullah dalam hadisnya. Terus kemudian keledai liar atau himar itu disebut langsung, ayam termasuk juga belalang. Belalang kayu di Kecamatan Dawar, Bandung, Mojokerto. Ini silakan kalian baca aja ya, seperti itu. Selanjutnya manfaat mengkonsumsi binatang halal. 1. A. Melatih manusia untuk senantiasa bersyukur atas nikmat dan karunia Allah sangat besar. Nah ini, jadi kita ini makan binatang halal itu melatih untuk bersyukur atas nikmat atau karunia yang Allah telah berikan kepada kita yang sangat besar. Alhamdulillah ya, kita makan yang halal, jangan yang makan yang haram. Yang haram jadi penyakit ya, masing dosa juga ya, seperti itu. Tapi kalau kita makan yang halal, ini sebagai tanda syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ini kalau kita makan halal ini menyehatkan tubuh dan memenuhi zat-zat yang dibutuhkan dalam tubuh karena hewan termasuk sumber protein bagi manusia. Nah ini menyehatkan tubuh ya. Silakan makan hewan-hewan yang memang ini ayam. Kan kita kalau di kita ada sate ayam, ada sop ayam, ada apa chicken dan sebagainya ya, ayam goreng dan lain sebagainya, silakan makan ya, seperti itu. Belum yang ini ya, kambing, teh kambing, sop kambing dan sebagainya, silakan ya, seperti itu.
Kemudian melatih manusia menjadi orang yang bersih dengan mengkonsumsi makanan yang halal dan yang baik. Nah itu, jadi bersih kita kalau makan yang halal, kita bersih badan kita, pikiran kita, ya. Kalau udah bersih kan dalam arti nanti buat ibadah gampang, ya, seperti itu. Kemudian menenangkan jiwa sehingga hidupnya tidak gelisah. Nah iya, ini kalau kita makan yang halal tentunya, ya, ini makanan atau binatang yang halal. Kalau binatangnya boleh nyolong, ayamnya boleh nyolong, kambingnya boleh nyolong, yaitu kambing sama ayamnya tuh halal, tapi kalau boleh nyolong ya haram. Bukan kambingnya tapi boleh nyolongnya itu, ya, seperti itu. Tapi kalau kita makan betul-betul yang halal, ini jiwa kita menjadi tenang, ya, begitu. Kemudian mendorong manusia untuk senantiasa berpikir positif dan kreatif, ya, tentunya karena kita makan yang halal, nanti tumbuh dalam pikiran jiwa kita dan sebagainya hal-hal yang positif, ya, berpikir-pikir yang positif dan lain sebagainya. Tapi kalau kita makan yang haram atau apa yang haram, yaitu timbulnya negatif nanti. Maka itu hindari hal-hal yang haram itu untuk masuk ke dalam tubuh, ya, seperti itu. Kemudian menyelamatkan diri dari dosa dan siksa api neraka. Tentunya kalau kita makan yang halal, ini ya menyehatkan, baik. Tapi kalau kita yang haram, ini kita tentunya dapat dosa dan siksa api neraka. Tapi kalau kita konsumsi yang halal, insya Allah, ya, kita selamat, ya, terhindar dari dosa dan juga terhindar dari siksa api neraka. Kemudian binatang haram, ini adalah pertemuan berikutnya, ya, seperti itu. Nah selanjutnya ini tugasnya ini tadi di halaman 30, ya, kalian tulis, ya, seperti itu. Ini sesuai dengan tugas yang Bapak berikan. Tuh yang di garis bawah, 3 jenis binatang halal, itu yang di garis bawah, berarti itu ditulis. Kemudian A, binatang ternak darat, itu di garis bawah, berarti ditulis. B, binatang laut atau binatang air, itu ditulis yang di garis bawah. Selanjutnya C, binatang halal berdasarkan dalil khusus, itu garis bawah, yang di garis bawah berarti ditulis. 1 kuda, 2 keledai liar atau himar, 3 ayam. Nah itu di garis bawah itu ditulis. Selanjutnya 4 belalang, nah itu ditulis. 4 manfaat mengkonsumsi binatang halal. Nah ini yang di kotak semuanya berarti ditulis, ya, seperti itu. Selanjutnya di halaman berikutnya A, B, C, D, E, F itu di kotak semua berarti ditulis, ya, seperti itu tugasnya, ya. Itu Bapak ulang kembali tugasnya, ini yang di garis bawah halaman 30, 31 di garis bawah, halaman 32 ini ada yang di garis bawah dan di kotak. Terus kemudian halaman 33 di kotak, berarti yang di kotak ditulis semuanya. Ya, anak sekarang itu saja, ya, pertemuan hari ini mata pelajaran fikih, ya. Tolong kalian simak dengan baik, ya. Kemudian tugas-tugas yang kemarin belum dikerjakan tolong dikerjakan, ya, karena emang itu semua buat nilai, ya, seperti itu. Kalau nggak dikerjakan ya nilainya kurang, ya, seperti itu. Ya itulah anakku sekalian materi pada kesempatan ini, mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya dengan baik dan mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat, sehat walafiat, dan mudah-mudahan kegiatan kita lancar, ya. Itu saja dari Bapak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.